Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program Berendo tentunya dalam tema kali ini bersama Melawan Narkoba Wujudkan Bengkulu Bersinar. Dan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan Bu Suraida, Bu Linda, dan juga Mas Bayu nih berkaitan dengan maraknya narkoba gitu ya, atau mungkin narkotika di Indonesia saat ini, khususnya di Provinsi Bengkulu yang mungkin kita lihat dan lingkungan sekitar kita. Nah, kalau bicara juga soal narkoba tadi, melihat angka prevalensi yang memang meningkat gitu di Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun. Tentu sudah banyak program dan juga upaya dilakukan oleh BNN sendiri. Nah, untuk program yang dilakukan tahun ini, program-program apa saja nih Bu? Tadi selain dari program ada pemberdayaan masyarakat gitu ya, mungkin ada edukasi ke masyarakat ini seperti apa? Program kita tetap, cuman yang ditambah. Kita juga ada tadi seperti yang disampaikan Ibu Lina, itu namanya program ketahanan keluarga. Iya. Jadi kita membentengi keluarga kita dulu. Dan juga ada program rehabilitasi dan pemutusan jaringan. Itu program yang dilaksanakan oleh BNN. Tapi kita utamakan untuk program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Dan nanti hilirnya ke rehabilitasi. Oke, ini untuk program pencegahan. Nah, salah satunya ada juga program pemberantasan, salah satunya rehabilitasi tadi ya Bu. Kalau kita melihat untuk kasus yang memang sudah marak, dan di sebelah kita juga ada salah satu residen gitu ya, Mas Bayu. Ini kan untuk memberantas narkoba ini juga dilakukan dengan rehabilitasi. Kalau untuk di Bengkulu sendiri, proses rehabilitasi ini seperti apa Bu? Proses rehabilitasi ada yang program wajib lapor, Iya. seperti di Dek Bayu dia wajib lapor. Artinya memang kesadaran sendiri untuk melapor ke BNN minta direhabilitasi. Iya. Jadi ada lagi yang program dari TAT, artinya pemakai itu sudah tertangkap tangan oleh pihak berwajib. Tapi karena dia ini pemakai, kita adakan TAT dan akhirnya kita rehabilitasi. Iya. Untuk di Provinsi Bengkulu sendiri, kita BNN-nya sudah mempunyai rumah rehabilitasi sendiri, punya BNN. Nah, itu setiap tahun kita selalu merehabilitasi. Dan di sana kita melakukan rehabilitasi tidak dipungut biaya sedikit pun. Jadi memang rehabilitasinya gratis untuk masyarakat provinsi pada umumnya. Jadi untuk saat ini memang sudah ada rumah rehabilitasi sendiri gitu ya untuk di Provinsi Bengkulu untuk masyarakat yang ingin gitu ya untuk dilakukan rehabilitasi dan lain sebagainya. Nah, tadi Bu Linda juga menyampaikan ada salah satu mungkin upaya yang dilakukan untuk membentengi gitu ya, salah satunya membentengi anak-anak kita. Nah, tapi kalau kita melihat mungkin di masyarakat sekitar masih banyak juga tadi mungkin orang tua yang belum memahami gitu ya bagaimana karakter anaknya gitu, atau bagaimana melihat lingkungan sekitar dengan pengaruh-pengaruh yang saat ini katakanlah pengaruh dari narkotika. Ini seperti apa kalau melihat dari lingkungan-lingkungan dari Ibu sendiri? Jadi salah satunya gitu, orang tua juga harus melek informasi. Salah satunya kita mengetahui ciri-ciri anak yang berbeda dari kebiasaannya. Misalnya salah satunya dia jadi sering nguruk di kamar gitu, tidak mau berinteraksi sama orang tua, diajak ngobrol pun dia tidak mau menatap mata orang tuanya gitu. Tuh salah satunya. Terus tuh mungkin kok teman-temannya jadi berganti. Awalnya dia hanya bergaul dengan teman sekolah, ini kok lama-lama mungkin orang tuanya juga harus melihat. Salah satunya yang merusak itu sebetulnya gitu, keluarga kita atau anak kita terkena narkoba, dia ya betul tadi seperti apa yang dikatakan oleh Dek Bayu, bahwa ini adalah coba-coba gitu. Itulah kita juga harus tahu lingkungan anak-anak ini gimana gitu. Jadi orang tua juga jangan anak anteng di kamar sendiri gitu ya, merasa aman padahal kita nggak tahu apa yang dia akses lewat gadgetnya gitu ya, apa yang sedang apa dia, atau kita juga harus tahu itu gitu. Kalau emang anaknya untuk itu orang tua juga boleh juga orang tua melihat hobinya anak-anak seperti apa gitu, kita salurkan ke arah sana gitu. Karena pengaruh media sosial ini sangat bahaya gitu. Jadi
saya juga suka menekankan ke anak-anak, gunakan gadget ini ya yang bermanfaat gitu ya. Kita kan dengan gampang gitu bisa menjelajah lewat internet itu dengan gampangnya gitu. Kita ngetik 3 huruf aja keluarnya macam-macam gitu. Mungkin salah satunya itu orang tua juga harus lebih menambah informasi tentang bahaya narkoba itu. Ya, artinya penting sekali untuk orang tua ini tahu gitu ya bagaimana bahaya dari narkotika, kemudian bagaimana pendampingnya dilakukan kepada orang-orang terdekat, salah satu adalah anak. Komunikasi ini juga penting. Nah, tadi Mas Bayu juga ini kan salah satu residen dari BNN Provinsi Bengkulu. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana sih dari Mas Bayu sendiri sebelum gitu ya, sebelum direhabilitasi, kemudian setelah direhabilitasi apa sih yang dirasakan gitu. Ini seperti apa? Ya, kalau sebelum rehabilitasi itu ya suka marah-marah, memaksa kehendak karena ketergantungan tadi kan zat minta di badan. Tapi setelah direhabilitasi, kita di sana kan punya program. Jadi di sana ada yang namanya sesi terapi. Jadi attitude kita yang jelek itu mulai dipangkas. Terus ada juga yang namanya sesi agama, sholat keagamaan, ngaji, kita di situ dibina. Jadi di sana itu ada yang namanya keselor. MOD kita itu seperti mentor lah, yang menyarani gimana cara kita berkomunitas, saling memangkas satu sama lain agar attitude jeleknya itu hilang. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu ya, katakanlah untuk Mas Bayu sebelum direhabilitasi, kemudian pada saat awal-awal dilakukan rehabilitasi, ini pasti ada kesulitan gitu ya untuk menyesuaikan diri gitu dengan proses-proses yang dilakukan. Apalagi tadi disampaikan sebelumnya suka marah-marah dan sebagainya. Ini untuk mengontrol diri ini seperti apa? Nah, itu tadi itu di sana kan kita kan ada namanya keselor. Nah, mereka udah ahlinya mengatasi itu pecandu-pecandu itu kan memang susah tuh ngontroli pecandu. Ada itu yang pecah feelingnya kan, nggak terima, nggak mau belajar, nggak mau ikutin program, ada yang mengisolasi diri. Jadi di sana ada treatment dari konselor agar dia itu mampu untuk mengikuti. Nanti ada pembelajaran agar dia menerima untuk direhabilitasi. Jadi memang sudah ada pola yang diberikan gitu, tergantung dari seseorangnya gitu ya Bu. Ini beda-beda orang pasti beda dengan cara untuk melakukan proses rehabilitasinya. Awal mulanya mungkin mereka menolak ya, karena yang selama ini biasa tidak disiplin harus disiplin, yang selama ini nggak pernah sholat harus wajib sholat. Tapi ketika mereka berada di rumah rehabilitasi dan berbaur dengan teman-teman yang dibimbing oleh seorang konselor, memang konselor adiksi ya. Nah, mereka memang sudah ada pengalaman dan punya trik-trik tentu. Alhamdulillah selama ini yang keluar dari rehabilitasi itu banyak yang pulih. Nah, kalau kita melihat kan untuk prosesnya ini memang cukup berat gitu ya bagi mereka gitu ya untuk menyesuaikan dengan lingkungan dan sebagainya. Nah, tapi pada saat mereka keluar nanti dari proses rehabilitasi, apakah masih ada pemantauan dari BNN atau hanya langsung dilepas saja gitu? Karena pasti lingkungannya sudah beda lagi, bahkan bisa kembali ke lingkungan yang katakanlah lingkungan yang buruk tadi sebelumnya gitu. Ini seperti apa? Nah, kalau kita juga ada program namanya Pasca Rehab. Nanti setelah selesai direhabilitasi, mereka sudah pulang ke orang tuanya, itu BNN masih mengadakan pemantauan. Dan kita tidak menutup pintu apabila keluarganya ingin konsultasi sama kita tetap terbuka. Kita ada program pasca rehabilitasi gitu ya. Nah, tadi disampaikan juga oleh Bu Linda salah satu komunikasi yang memang penting sekali untuk membangun gitu ya kepada anak ataupun mungkin kepada keluarga. Nah, kalau kita melihat kan banyak juga nih mereka yang katakanlah akhirnya terjerumus ke narkotika itu sendiri karena entah itu stres, ada tekanan dari keluarga dan lain sebagainya. Ini pasti juga ada pengaruh gitu ya seperti itu. Nanti kita akan bahas, nanti kita break sejenak. Pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali tentunya dalam tema kali ini. Tetap di Brendo, usai jeda pariwara berikut ini kami akan kembali.